Wow, demi apa kerja? Cari duit. Oh, Shuan ya, Shuan, Shamani. Berisik. Oh iya. Di closing aja gimana ini? Kesel. Kesel. Kan lagi kerja. Ya, supaya Udah batuk-batuk. ada versi batuk-batuknya. Kamu nanya dong aku nulis apa? Oh iya, boleh deh. KSDJ, KKSD, AFKK. Oke. Namanya cari uang ya Pak ya semua, tapi jangan sampai semuanya dihalalkan gitu ya. Aku tuh saking sibuknya cari duit tuh sampai gendut. Karena kalau stres makan, sakit gigi. Tapi kan punya uang, Oh, iya benar. nggak apa-apa dong, kan uang hasil kerja sendiri gitu ya. Cari cuan, biar bisa pakai kaos tulisannya Ken. Kenjo, pakai J bukan Z. Kenjo. Iya, kok dia Ngomong dong. loh, kan tadi tektokannya Bapak. Oh iya benar. Gimana sih? Momen satu kali. Katanya sih kesempatan gak datang 2 kali. Hampir. Ya balada cari cuan kita akan obrolkan di momen satu kali. Gini dong, iya keren ya. Ini Udah kayak Power Ranger. Power Ranger merah. Power Ranger itu dapat duit dari mana ya? Kan Melawan mereka nggak monster. kerja. Mereka nggak dibayar. Pemerintah Tokyo. Oh ya Allah, iya ya. Kan Power Ranger nggak di Tokyo. Iya, Tokyo anime kan dia. Bukan dong, Power Ranger kan Apa? di Hollywood. Bukan ya? Hollywood gimana sih? Cari cuan. Kamu kerja pertama kali umur berapa tuh? Waktu masih TK. udah dieksploitasi dari kecil. Tidak berupah dari orang tua aja, angkat sana gitu enggak. Kalau yang dapat yang ada duitnya itu kuliah. Jadi pas sambil kuliah sambil Ngapain? kerja. Hah? Ngapain? Oh, dari kampus untuk kampus. Jadi saya bekerja di kampus. Jadi asisten dosen. Oh ya Allah, pinter ya. Serius. Oh iya. Jadi asisten dosen. Karena dulu goalsku adalah aku pengen punya lipstick NYX. Kebeli. Kebeli Pak. Warna Jaya gajinya gede ya. Lumayan Bun. Berapa gajinya? Seharga kos-kosan saya di sini sekarang di Jakarta. 1, pip gitu. Untuk apa? 3 tahun. Enggak dong. Sekali kan tiap bulan gajian kan? Ya sekitar per bulan 1, sekian. Satu. Gede loh. Paling enggak 1. Gede loh itu. Kalau kan dulu kan asisten dosennya juga apa sih? Yang praktek gitu. Jadi kalau pas jam minggu-minggu praktek, kadang kan di luar dari jam jadwal gitu kan. Kak, kita mau dong. Oh, ayo. Lumayan seperti freelance dibayar berdasarkan jam kerja. Oh, lumayan ya. Tapi terus uangnya cepet habis, udah dikumpul gitu. NYX-nya kebeli. Udah banyak nih niatnya mau beli novel, mau beli baju-baju cantik gitu kan. Ternyata Pak, itu bulan-bulan mau KKN. Anda tahu ya kalau KKN pengeluarannya kayak udah kekumpul uangnya ya buat beli kasur untuk KKN, buat urunannya untuk KKN kelompok. Lumayan punya duit kan ya. Iya, tapi abis juga nggak ke saya Pak, ke desa. Kalau Bapak gimana? Lupa umur berapa, tapi gue tuh pernah kerja. Udah tahun 95 kan, kalau 95 saya masih relate, berarti aku udah lahir. Zaman kuliah tuh pernah kerja. Pernah jadi pelayan di apa? Klub malam bahasa sekarang apa sih? Dugem, apa sih? Tempat dugem gitu. Wow. Namanya Embassy dulu di Jogja. Oh, Itu kerja dari jam 4 sore sudah harus masuk. Bersih-bersih gitu, siap-siap. Jam 9 malam buka pintu. Jadi buka udah mulai gitu buka ya. gitu. Terus nungguin tamu, nuang minum. Among tamu po. Dong, Pagrayu. Ya, dan jadi ngurusin orang mabok gitu. Ada suatu kali kan, semoga nggak dengerin ya, maaf. Ada suatu kali jaga pintu di depan. Jadi semua orang yang masuk itu harus. Yang bodyguard di depan itu? Bukan dong, aku yang jaga tiket. Oh, iya. Mas begini bodyguard sih. Jaga tiket, orang yang mau masuk itu harus bayar sekian ratus ribu gitu. Nah suatu hari itu ada segerombolan bapak-bapak datang gitu yang aku pokoknya nggak mau bayar tiket gitu. Pak harus bayar tiket Pak. pokoknya nggak mau. Dia maksa masuk terus kaosnya dibuka gitu. Set, pistol dong. Serius
Serius? Ya Pak, masuk Pak. Besok juga resign. Oh, sampai segitunya maksudnya? Iya, itu main atau nggak tahu. Tapi memang apa namanya, dia memaksa buat masuk. Kalau kayak gitu dapat tip nggak sih? Jam baru sebulan Kak waktu itu Kak. Belum sempat dapet tip udah takut duluan resign saya. Pernah jaga toko di hotel, pernah. Hah? Jaga toko di hotel? Jadi ada toko souvenir. Oh, kan nggak banyak yang datang kan kalau di Emang hotel-hotel. Terus kerjanya gimana? cuma baca Nobita, baca Nunggu ada yang datang ya. sepi. Itu sebulan doang. Terus siaran. Oh, iya. Dari nggak usah sebut tahun ya. Ketahuan dari ya. zaman kuliah siaran sampai sekarang gitu. Oh, udah banyak ya. Udah Cuannya banyak. udah bisa beli apa nih? Enggak. Jadi dari dulu tuh nggak pernah nyaman dengan satu kali kerjaan. Jadi selalu double. Ya nyanyi di wedding, yang MC, ya siaran. Itu kalau misalnya gitu bagi waktunya gimana sih? Sibuk nih, tapi masih jadi harus. Oh biasanya itu abis resign terus dapat kerjaan yang lain. Nggak sibuk bagi waktu. Biar cuan. Tapi dari sekian banyak kerjaan ya Bun ya, itu yang mana yang kayak berkesan gitu? Siaran lah. Masih Dulu bertahan di sampai sekarang Sonora ya? Jogja loh. Saya sempat di Sonora Jogja loh, sahabat Sonora. Di Kok jadi Sonora sahabat Jogja. Sahabat Sonora di teman motion. Dan smart listener sebut aja semuanya biar nggak ketahuan salah. Kenapa siaran dulu? Lu siaran di Sonora Jogja pernah, tapi nggak lanjut karena harus full time. Oh, memang konsepnya nggak mau jadi full time supaya bisa Di sini comot-comot. juga enggak. Supaya bisa comot-comot yang lain gitu ya konsepnya ya. Oh, Siaran. gaji yang paling besar. Oh, paling besar? Apa? Paling apa? Kamu yang apa tadi? Kamu kenapa? Gaji siaran pertama. Oh, itu berapa apa? Jumlahnya dulu dong. Oh ya jumlahnya. 125.300. Itu ada pakai amplop, ada kericiknya 3. Klutik. 300 ya. Itu beneran. Belum datang ke HRD-nya gitu, gajian dikasih amplop. Itu kok berat, ada klutik-klutiknya. Kan potongan pajak dan sebagainya. Oh, itu tapi dipakein buat apa? 120. Itu tahun berapa sih? Itu buat makan juga habis, Bu. Makan mau apa sih 125.000 habis? Kesel banget. Ini syuting ini nggak ada snack, nggak ada minum. Nanti itu kode. Kamu berapa gaji? Bunyi dia. Ada yang menyaut nih. Kamu berapa gaji pertama? Satu. Kok oke tok duitmu? Loh, anak milenial Oh, 2000 iya bener. sekian saya sudah kuliah, Bener. Pak. Saya siaran tahun berapa ya? Itu jadi 1, sekian ya itu beli NYX-nya kebeli. Aku juga beli NYX. Apa? Yang mau kalah pokoknya. Aku juga beli lipstick NYX nomor 06. Purbasari ya. Viva. Boleh masuk Kak. Cep, boleh masuk. Gitu. Oh, oke. Enggak, tapi serius 125.300. Ya buat makan sehari-hari nggak kebeli apa-apa. Itu enggak ada niatan kalau Enggak. biasanya anak-anak muda gaji pertama yang mulia tuh kan aku mau membelikan untuk kedua orang tua, untuk orang rumah. Itu untuk orang rumah papa juga ngomong, ngapain? Mau beli apa kamu? Duit segitu. Oh alah. Ya tapi nggak apa-apa. Di lain dari uang, memang kalau kerja itu adalah mengejar pengalaman. Benar, CV-nya banyak, benar, Pak. benar. Itu masukin ke CV semua nggak tuh? Jadi yang jaga depan embassy. Yang itu sebulan-sebulan nggak masukin CV. Tapi yang aku bangga adalah semua pekerjaan yang aku lakukan itu aku dapatkan dengan keringat sendiri. Wih, serius. Nggak yang terus nitip Pak D gitu nggak. Yang yang menarik ini loh, yang tadi kamu di tempat dugem-dugem itu dapat info ada kerjaan itu dari Kos-kosanku belakang tempat dugemnya. Diawali dengan sering dugem di situ, kemudian besok paginya makan bersama servernya bersama. Jadi lu masa yang semalam, iya kita makannya sewarteg. Terus ngobrol-ngobrol ada buka tempat baru di situ. Oh, makanya bisa kerja ya di embassy gitu ya. Jadi bapak-bapak bukan bodyguard tapi jaga tiket, tapi juga dapat tip ya tadi ya. Nggak ada tipnya. Oh, nggak ada tipnya. Oh, ya. Ya udah lumayan ya. Nggak pakai orang dalam. Itu maksudnya kayak jadi beberapa pengalaman yang apa ya? Kamu sebentar. Kerjaanmu cuma itu.
Kamu nggak pernah mencoba yang lain? Seingat saya cuman itu sih, Pak. Seingatku. Habis itu ke yang Jakarta ini sebelum ini. Oh iya, Terus bener. ini. Ya ampun, kok Bapak lebih ingat daripada saya sih. Ya kerjaanmu cuma 3, Bu. Jadi gampang ingetnya. Iya, terus kerjaan sebelum yang di sini di Cilandak dulu. Itu jadi sebelum saya menjadi apa yang jadi saya sekarang ini aku nyoba 2 kali gitu kan. Nyoba 2 kali, yang pertama nggak keterima. Ternyata yang terima adalah satu perusahaan, dia kayak HR teknologi gitu. Kamu tuh nyoba 2 kali di radio ini nggak keterima. Malu-maluin. Yang kedua Oh, ini, iya. yang kedua ini. Yang kedua keterima. Itu jadi yang pertama nggak keterima, terus akhirnya di hire sama ada satu perusahaan startup gitu, HR teknologi. Tebak dong, saya jadi bagian apa? Apa dong? Business development, Wow. aka sales. Saya menjajakan. Apa? Ya, Jualan apa? ininya Tahu. punyanya Cang kacang. itu saya dulu di Cilandak itu 10 bulan gitu, jadi kayak yang ya lumayan lah Pak ya, gajinya ya agak mepet sih, cuman ya disyukurin aja, yang penting dapat kerja gitu benar. ya. Ya. Dan soal kerja pertama banyak yang sudah cerita di sini. Terima kasih loh ya, sering-sering Siapa? cerita di sini ya. Akhirnya kami ada yang mendengarkan. Lumayan loh, kita berasa nggak ngomong sendiri gitu, karena ada yang nyautin. Coba siapa sih yang pertama? Aduh ya Allah, Cili Gang Han 88, dia bukan sih? Gang Han 88. Bener ya? Kenapa katanya Oh, ini dia? sebelah nama Gang Kancil. Hai Gang Han 88. Kerjaan pertama punya atasan yang mau menang sendiri, sok pintar dan mau benar. Racun aja racun. Toxic ya Pak ya? Tapi sering lo ketemu sama yang begitu. Kamu pernah gak sih kayak itu, dari sekian banyak pekerjaanmu pernah ketemu atasan yang toxic gitu gak sih? Pernah. Oh ya? Lupa. Terus resign biasanya. Aku mah mutungan, gak enak bentar resign. Kalau aku dulu malah dapetnya atasan yang enak banget. Jadi dulu zaman-zaman mau Natalan gitu kan. Kan masih hitungannya dulu tuh project support. Jadi kalau misalnya aku off, gajiku nggak dapet gitu. Jadi modelan yang per jam gitu-gitu kan. Terus Natalan nih, izin dong, baru 3 bulan doang di situ. Mas, mau izin nih, mau pulang Natalan. Oh, lu mau Natalan? Iya, ya udah sana balik aja. Aku perlu bilang nggak kalau aku libur? Nggak usah dibilang. Nanti kalau misalnya kamu bilang kamu off, malah duitmu nggak ada. Oke, siap. Jadi dia memberikan saran nggak usah kamu absen, biar uangmu tetap full. Jadi cerita kedua ini kamu pernah cinlok sama bos sendiri, meskipun sudah nggak tetap komunikasi baik. Oh, suka duka dunia kerja itu ini kamu cinlok sama bosnya. Mentang-mentang nggak ada mukanya di sini, nggak ada namanya, terus ada kira ini saya gitu. Bukan. Ya kan itu tadi dapat bos yang baik. Iya, dapat bos yang baik. Terus ternyata ya karena saking baiknya dia sampai cinlok gitu ya sama bosnya sendiri. Tetap meskipun udah nggak tetap komunikasi dengan baik. Ini maksudnya bagaimana? Meskipun udah enggak, tetap itu komunikasi maksudnya. dengan baik. Ya ampun. Aduh, Enak ya cinlok ya. pantas nggak diterima di sini ya kan? Baca begitu aja nggak bisa. Lanjut, ada siapa lagi? Ada siapa lagi? Chris BTR. Ini siapa BTS? Dijulitin teman sekantor. Pasti dia temanku. Aku yang bagian julid. Aku tim kompak. Tahu nggak sih? Chris BTR itu ternyata. Masa kemarin dia bilangnya gini loh sama aku. Tahu Terus nggak ngomong sih? beda lagi, nggak jelas dia. Kemarin dia bilangnya bukan gitu sama om kemarin. Santet aja santet. Dijulitin ya. Ini sering juga sih sebenarnya, kayak Iya. entah kita jadi korbannya atau kita menjulitkan orang. Kalau di sini sih lebih sering kita yang menjadi. Kamu ketahuan. Sampai ada yang resign. Tolong, totally secret ya ini ya. Tidak ada siapa. Lanjut, ada Elsae ya. Elsae ini katanya finally aku benar-benar ketemu orang penjilat. Aku kira dulu waktu sebelum full time orang
Kenapa nih? Orang apa ini dia? Tuh kan dia tuh nggak bisa baca kan. Ini titik-titiknya Pak, ada 3 Pak, berarti ada kelanjutannya Pak. Kepotong, mana sih? Oh, produsernya siapa sih? Tetap gue julid. Tetap gue julid. Ini kepotong. Tapi soal penjilat nih, Kenapa? menarik. Contoh kamu bos nih, kamu bos punya banyak anak buah. Kagak dong. Penjilat. Ya Allah, mesti ini ya Allah. Ya Allah. Kamu bos, kamu punya banyak anak buah. Oke. Ada satu anak buah ya yang kalau kamu mau makan siang dia selalu ada. Kamu butuh kerja sesuatu dia Paling memberikan depan. paling Oh, depan. oke. Ya, kerjanya bener. Gitu ya. Teman-temannya pasti melihat dia penjilat nggak sih? Bener. Tapi kamu sebagai bosnya, kalau ada kesempatan promosi siapa yang kamu ingat? Exactly. Penjilat itu hanya sudut pandang dari teman-temannya. Padahal ketika teman-teman bisa bekerja dengan baik, dengan Benar. skill dan attitude yang Berarti- baik, dekat sama bosnya, justru itulah kesempatan untuk mendapatkan kesempatan Betul. promosi. Berarti kita semua penjilat dong. Jelas. Maksudnya gitu, kadang-kadang penjilat tuh Benar. kucilkan gitu. Padahal Lebih dia jadi hanya kayak mencoba bekerja dengan baik. sirik-sirikan nggak sih? Maksudnya masa dia kan kemarin sama Itu sih beneran di terus. sini juga ada yang penjilat-penjilat gitu. Sering muncul-muncul di grup WhatsApp gitu kan, terus tiba-tiba lanjut tangga muda. Ini jangan topik beginian deh. Agak Topik beginian itu kita sensitif. agak relate-nya lebih banyak gitu loh. Ada siapa ini coba? Gregor Nayoan. Coba aku nggak mau salah baca. Coba kamu baca. Tanggal muda keluarga cendana, tanggal tua keluarga cemara. Maksudnya? Keluarga cendana, tanggal tua keluarga cemara. Ya Allah, cut segmen ini selesai. Ya Tuhan, gitu aja perlu dijelasin. Wow, baik. Aduh, Harta yang paling berharga adalah sandal di tangan. Salah satu duka cedera selama 3 bulan, sukanya punya banyak waktu buat bersosialisasi. iya. Sebenarnya ini juga relate ke kerjaanku yang sebelumnya. Jadi kayak anaknya tukang ngomong gitu ya, senang ketemu sama orang, anaknya social person gitu kan. Jadi pas dapat business development ini benar-benar yang di luar lulusanku kan aku SIKOM, ilmu komunikasi dong. Anaknya broadcast banget tuh. Bener. Kenapa dapatnya sales gitu kan? Yang bisa diandalkan adalah bagaimana cara kamu cuap-cuap gitu. Jadi kayak dengan ada di kerjaan itu terus kayak dikasih ya udah ketemu orang baru, gimana sih caranya untuk mempersuasif mereka untuk beli dagangannya kita gitu kan. Terus kayak mereka juga ada bikin beberapa waktu pandemi kan banyak banget tuh bikin webinar. Nah itu aku jadi hostnya juga gitu tuh loh. Jadi kayak satu hal yang sebenarnya meskipun ini juga jadi pelajaran sih sebenarnya. Jadi kayak meskipun itu bukan bukan nggak sesuai sama apa yang kamu harapin, kerjaan apa yang kamu harapin, tapi tetap coba deh cari kayak ada hal positif gitu tuh loh. Ini kenapa kita udah sampai di endingnya sih, padahal kita Kita udah masih harus masukin tips. membacain gak sih? Nanti tipsnya kita lanjutkan ya. Ada Riza Olivia. Ya Allah. Ibu-ibu produser, berhubung hostnya udah pada tua-tua, besok agak lebih gede. Riza Olivia. Gaji telat. Resign. Ngapain? Ya terus dia nggak dapet dong gaji yang telat. Oh iya benar. Tunggu gajian dulu. Baru resign. Part time di McD dari Syaza Kalibria. Ini banyak tahu. Misalnya kayak untuk yang anak-anak masih kuliah itu kalau dia nggak part time-nya di McD, part time-nya di coffee shop. Oh iya. Jadi kadang malas tuh kalau mau ngerjain skripsi ke coffee shop mana, ya elah dia kesana. Oh, teman. Iya. Jadi malas nggak sih? Justru kamu bangga dong, kamu orang kaya, nggak perlu part time. Iya sih. Cuman nggak yang ngasih tau aja. Aduh. Lanjut. Kezia Els. Shock gak sih dipaksa main kayak kocak? Coba apa artinya? Ayo, tadi bilang, ayo. Shock. Wait a minute. Apa? Coba apa arti dia bilang itu apa? Shock karena dipaksa. Coba apa itu maksudnya? Shock nggak sih? Mari kita lirik ke bawah. Apa maksudnya? Maksudnya apa ini? Shock nggak sih?
dipaksa main kayak kocak. Kocak. Iya, kayaknya dia diajak main terus kayak Apa hubungannya sama kerjaan diajak main? gitu dia. Oh, Oh, iya. mungkin kenapa coba? Iya, jadi kayak dia kerja terus malah diajak main. Mau serius gitu, dia mau tipikal jadi pekerja yang serius Diajak tapi malah disuruh main. main. Itu gagal jilat dong dia berarti. Oh iya benar. Main sepatu roda di kantor. Oh ya ampun, itu lanjutannya. Oh, iya. Shock gak sih dipaksa main kayak kocak main sepatu roda di kantor? Episode ini kakak. Ini lanjutannya. Berarti Mungkin kantornya luas. Dari Kezia, shock nggak sih dipaksa main kayak kocak main sepatu roda di kantor. Jadi dia shock ya, ini teman-teman, Kezia ini shock kerja di kantor karena tiba-tiba dia diajakin main sepatu roda. Itu ini masih dari cerita Kamu yang kantor di mana sih, Kezia? Lapangan Banteng. Aduh udah. tapi iya sih, tapi maksudnya kayak ada beberapa kantor juga kan yang nyediain fasilitas Betul. untuk staff-staffnya, snacknya juga. Betul. Ih, Nggak kayak kantor ini ya kan? Berjam-jam nggak ada minum, nggak ada snack. ini pakai kamu kantor kopi ini atau hitam. atau ini atau project yang ini gitu. Tapi itulah beberapa suka duka yang dihadapi, tentunya pasti akan dihadapi ketika teman-teman masuk ke dalam dunia kerja gitu ya. Nah, kami-kami yang sudah Sepuh, enggak. kita share deh. Yang pertama, tips untuk memasuki dunia kerja, suka dan duka. Yang pertama adalah cobain. Kadang-kadang banyak teman tuh yang mau ngelamar tuh mikir, aduh aku keterima nggak ya? Aduh besok gimana ya? Aduh kalau gitu jauh nggak ya? Apa itu? Cobain dulu, lakukan prosesnya. Ada satu pekerjaan yang teman-teman berasa, aku bisa nih melakukan ini, lakukan prosesnya. Bikin surat lamaran yang baik, bikin CV yang baik, kirimkan. Ya, kemudian ikuti prosesnya dengan baik. Datang, wawancara dengan baik. Kalau nggak keterima ya nggak apa-apa. At least teman-teman berlatih banyak kesempatan untuk membuat surat lamaran, update CV, wawancara. Pastinya akan bermanfaat di kesempatan-kesempatan selanjutnya. Tips pertama adalah cobain. Itu ya jadi persiapan juga ya sebenarnya kayak untuk kerjaan-kerjaan setelahnya yang kayak Iya, ada kayak ada wawancara, dia udah tahu dia harus ngomong apa gitu-gitu kan. Oke. Tips kedua. Apa ya? 2 hours later. Mungkin terima kasih loh Daniel langsung ditembak ini ya. Mungkin lebih ke yang ini tadi sih yang aku sempat bilang di sebelumnya yang tadi kita lagi baca-baca dan aku akhirnya ngomong kan, lebih ke apa ya, selalu mengambil sisi positif dari pekerjaan meskipun itu meskipun gini kayak kita ada di sini, kamu ada di satu tempat, kamu ada di sebuah kantor gitu kan, itu tuh pasti udah kuasa dari yang di atas. Maksudnya kayak pasti yang Tuhan lah siapa itu, dia memang udah mempersiapkan semuanya. Kamu ketempati di sini supaya kamu bisa belajar A, bisa belajar B, bisa belajar C. Ketika kamu nanti akan mau apply ke satu kantor, ke satu pekerjaan yang memang kamu mau, kamu udah punya pengalaman di sini. Gitu. Itu yang aku dapetin karena dengan kerjaanku yang lama, aku ngomong banyak orang, aku nge-host apa segala macam. Ketika aku ada di sini kayak, oh, aku kayaknya dulu aku pernah belajar ini deh. Kayaknya aku tahu deh cara ngomong ini, gitu-gitu. Jadi meskipun anak SIKOM tiba-tiba disuruh sales, disuruh ngomongin marketing, disuruh ngomongin kita harus pasang harga berapa, nggak paham kan ya Pak ya. Maksudnya pasti ada yang namanya apa sih, ada sisi positif. nah itu maksudnya susah banget sih ngomongin sisi positif. Ya. Yang kedua ambil sisi positifnya. Yang ketiga adalah jangan ludahi sumur tempat kamu minum. Cici. Ya, dalam pekerjaan pasti ada hal enak gak enak, ada hal yang nyaman gak nyaman gitu. Ketika teman-teman masih dapat gaji dari tempat itu, masih menggantungkan hidup di situ, ya nggak usah dijelek-jelekin, nggak usah diludahi quote to quote gitu, jelek-jelekin kemana-mana, marah-marah kemana-mana, dan jangan merusak sistem gitu. Karena ada yang misalnya kecewa sama kerjaannya, kemudian sengaja datang telat misalnya, sengaja kerjaan nggak dilakukan gitu. Kalau memang masih mau bekerja di situ, hidupnya masih dari situ, lakukan dengan baik gitu ya.
lakukan pekerjaan dengan baik. Kalau memang sudah nggak nyaman, mendingan mundur. Jangan merusak sistem dalam tempatmu bekerja gitu. Itu sumur tempatmu untuk hidup sehari-hari. Wow. Tips selanjutnya. Iya, tembak aja terus. Nggak, aku tadi bilang wow, itu tuh lagi mikir juga. Terima kasih Bu Produser sudah menyelamatkan, sudah gini-gini Pak. Apa? Belum, kagak mah, nggak boleh. Ikhlas. Intinya ikhlas ya. Mungkin tips yang keempat adalah ikhlas ketika bekerja gitu ya. Jangan semuanya tentang uang, cuan. Iya, cuan bener sih. Iya. Cuan bener. Maksudnya ketika kamu kerja ada satu hal, ada satu goalsmu kayak, oh kamu kerja ini, kamu pengen apa? Itu mungkin bisa jadi pecut juga. Pecut. Cambuk. Udah lumping kali. Itu ya, bekerja sama Matio, ya kan, pikirkan kesehatan. Yes, mental gitu. health, benar. Ya. Itu dia. Ada apa lagi? Kenapa jadi Udah. kenapa sih? Udah, itu dia. Balada semoga cari berguna cuan ya. Beberapa tips tadi juga untuk teman-teman yang mungkin masih ada di satu lingkungan kerja yang cukup toksik atau memang mau resign tapi kok berani nggak ya mungkin gitu. Mungkin tadi beberapa tips dari kita juga bisa jadi pegangan juga, bisa jadi apa ya, ya pegangan lah, gini pegangan. Salah satu yang bisa menjadi pegangan adalah ketika Anda semakin dekat dengan Tuhan, semakin religius, Anda akan semakin tenang. Kelihatan banget seorang penyiar ya, bridgingnya cakep karena di episode selanjutnya kita akan ngebahas tentang mendadak religius ya. Jadi Tapi bukan silakan. nama kita berdua, kita nggak ada yang religius. Jadi untuk teman-teman yang juga maksudnya punya momen satu kali kalian seumur hidup tiba-tiba mendadak religius, silakan bisa share kemana Daniel? bit.ly/momen satu kali ya, bit.ly/momen satunya angka kali. Silakan juga cek sosial media kami di Sonora FM 92 dan Motion 975 FM. Dan juga akun Sesa Uli dan Daniel Wibowo. dan Amagi Zudi, dan juga ada siapa? Nggak tahu tuh, susah-susah namanya produser kita mah. Ibu produser kita ya pokoknya ya. Silakan ditunggu untuk ada yang mau kirim ya. Momen satu kali. Bye.